Kita sudah mempelajari transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan metode periodik dan perpetual, sehingga bisa kita bandingkan jurnal yang dibuat antara dua metode itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metode periodik dan perpetual adalah metode pencatatan persediaan, bukan metode penilaian persediaan. Jadi jika kita bicara pencatatan, pasti bicara penjurnalan, dan penjurnalan inilah yang kita bahas. Dan slide ini menunjukkan rangkuman perbandingan kedua metode itu. Untuk transaksi pembelian, perpetual melibatkan akun inventory, sedangkan periodik melibatkan akun purchase. Untuk ongkos angkut ditanggung pihak pembeli, maka perpetual melibatkan akun inventory dan periodik melibatkan akun freight in atau delivery expense atau ongkos angkut atau beban kirim. Kemudian untuk transaksi return dan potongan pembelian, perpetual mengkredit inventory dan periodik mengkredit akun purchase return and allowance. Selanjutnya untuk transaksi diskon pembelian, perpetual melibatkan kredit inventory sedangkan periodik mengkredit purchase diskon. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa periodik tidak pernah melibatkan akun inventory. Kemudian untuk transaksi penjualan, perpetual memiliki jurnal cost of goods sold pada inventory sedangkan periodik cukup account receivable pada sales revenue. Selanjutnya terkait dengan retur penjualan, perpetual membuat jurnal inventory pada cost of goods sold sedangkan periodik tidak memiliki jurnal itu, hanya jurnal sales return and allowance pada account receivable. Selanjutnya ketika terjadi sales diskon, dua metode memiliki jurnal yang sama dengan melibatkan sales diskon. Nah, di sini kita juga melihat bahwa metode periodik tidak pernah melibatkan akun inventory dan akun cost of goods sold. Perpetual selalu melibatkan kedua akun itu sehingga tanpa perhitungan fisik, perusahaan dengan metode perpetual dapat melihat nilai persediaan akhir di buku besar inventory. Demikian juga dengan cost of goods sold, perusahaan bisa melihat langsung saldo cost of goods sold. Hal seperti itu tidak bisa dilakukan oleh metode periodik karena metode periodik tidak pernah melibatkan kedua akun itu ketika penjurnalan. Sama halnya dengan metode pencatatan perpetual, jurnal yang kita buat sebelumnya adalah bagian dari jurnal yang kemudian kita posting ke buku besar sehingga menghasilkan neraca saldo sebelum penyusian atau unadjusted trial balance. Kemudian kita buat jurnal penyusian yang konsepnya sama dengan perusahaan jasa. Jurnal penyusian di sini berhubungan dengan penyusian yang memunculkan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan.